Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islampedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa tinggal di surga nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Islampedia, umrah adalah ibadah yang dilakukan para muslim di seluruh dunia dengan mengunjungi Baitullah di Mekah, atau bisa disebut juga sebagai haji kecil. Di sana kita mengharapkan ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah dari dosa-dosa kita. Apakah kalian sering dengar cerita dari jemaah kalau di Baitullah kita harus berkata yang baik-baik karena segala ucapan kita akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum datang, sholat taubat terlebih dahulu agar saat kita ke sana sudah dalam keadaan hati yang bersih. Namun, apa jadinya jika kita masih memiliki dosa yang besar saat kita melakukan umroh atau haji? Di sini, Islampedia akan membahas kisah pilu mengenai seorang jemaah yang bercerita tentang pengalaman tidak bisa melihat Ka'bah saat tawaf. Apa dosa yang telah ia perbuat? Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Islampedia. Suatu saat, seorang anak mendatangi rumah ibunya. Rupanya ia membawa tiket umroh. Siapa yang tidak bahagia bila seorang anak mengajak ibunya untuk umroh? Setelah menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk umroh, mereka berangkat ke Mekah, kota suci bagi Islam. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kendala apapun. Perjalanan mereka lancar-lancar saja. Akhirnya, sang anak menggandeng tangan ibunya ke Masjidil Haram untuk tawaf. Sang anak terpesona dengan keindahan Ka'bah yang besar dan indah. Ia berbisik kepada ibunya, "Bu, Ka'bahnya indah ya, Bu." Namun, ibunya seperti hanya mendengar dan tidak menjawab perkataan anaknya. Setelah beberapa kali tawaf, sang anak berkata lagi, "Bu, Ka'bahnya sangat besar ya, Bu." Tiba-tiba ibunya berkata, "Nak, di mana Ka'bah yang kamu lihat? Ibu hanya bisa melihat orang-orang berkeliling, tapi ibu tidak menemukan adanya Ka'bah." Mata ibu terasa gelap. Mendengar itu, si anak terkejut. Padahal sebelum jalan ke Masjidil Haram, ibunya baik-baik saja, tidak ada kendala atau masalah kesehatan. Dengan patah hati, si anak sedih mendengar ibunya yang diajak untuk umroh malah diberi cobaan tidak bisa melihat Ka'bah. Dengan kesedihan yang tak terbendung, sang anak berdoa berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni dosa-dosanya agar ibunya dapat melihat Ka'bah. Sungguh rugi bila jauh-jauh pergi ke Masjidil Haram namun tidak bisa melihat Ka'bah. Setahun berikutnya, ia membawa ibunya kembali umroh, tapi sayang, ibunya tetap tidak bisa melihat Ka'bah meski ada di depannya. Bingung, sang anak mencoba membawa ibunya kembali ke Masjidil Haram di tahun-tahun berikutnya. Namun upaya yang dia lakukan seperti tidak ada hasil. Akhirnya dia menemukan ulama yang dikenal dengan kesolehan dan kebaikannya di Abu Dhabi. Ia merencanakan pertemuan dengan ulama tersebut dan menceritakan apa yang ibunya alami. Mendengar itu, sang ulama menyuruhnya agar meminta ibunya untuk meneleponnya. Setelah kembali ke tanah kelahiran, sang anak meminta ibunya untuk menghubungi ulama itu. Setelah tersambung, sang ulama meminta ibu untuk mengintrospeksi diri, mengingat-ingat kegiatan atau perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga tidak mendapatkan rahmat dari Allah untuk dapat melihat Ka'bah. Ulama tersebut memintanya untuk terbuka dan jujur tentang apa yang telah ia perbuat, karena masalahnya bukanlah masalah sepele. Ibu itu pun diberi waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan sang ulama. Setelah 2 minggu, akhirnya ia menghubungi ulama itu lagi. Si ibu berkata kalau dulu ia adalah seorang perawat. Mendengar hal itu, sang ulama memuji pekerjaan sang ibu yang mulia. Si ibu lanjut bercerita, "Tapi saya dibutakan dengan uang. Tidak peduli saya mencari di mana dan halal haramnya uang itu." Sang ulama terkejut namun membiarkan si ibu melanjutkan ceritanya. "Saat di rumah sakit, saya sering menukar bayi satu sama lain dan dibayar dengan uang. Seperti saat ada keluarga yang ingin memiliki anak laki-laki, sedangkan dia melahirkan anak perempuan, lalu saya tukar bayinya dengan bayi orang lain dan menerima uang dari orang tua bayi itu." Sang ulama tambah terkejut. Apakah sang ibu tidak tahu bahwa yang telah ia lakukan adalah dosa yang sangat besar? Tidakkah dia tahu bahwa nasab dan keturunan dalam Islam sangat penting dan
dia telah mengacak-ngacak keluarga orang lain. Jika seorang bayi ditukar, nasabnya akan menjadi tidak jelas, padahal nasab sangat menentukan dalam perkawinan. Apalagi masalah mahram dan muhrim. Ibu itu lanjut bercerita lagi, kalau saat dia bekerja di rumah sakit, tugasnya adalah memandikan jenazah. Namun, dia hanya melakukan itu kalau bekerja sama dengan tukang sihir. Setiap dirinya ingin membuat orang sengsara dan meninggal, bukannya dia menggunakan alat-alat sihir tersebut dengan menguburkannya ke dalam tanah, dia malah menaruh alat-alat sihir tersebut ke dalam mayit yang ia sedang mandikan. Setelah selesai sang ibu bercerita, ulama tersebut tidak mendapatkan kabar dari si ibu selama seminggu. Karena penasaran kabar sang ibu, ia menghubungi si anak. Setelah tersambung, anaknya berkata kalau ibunya telah meninggal 2 hari setelah menelpon sang ulama. Sang ulama menanyakan penyebab kematian ibu sang anak. Si anak pun bercerita bahwa ibunya jatuh sakit setelah menelepon sang ulama dan akhirnya meninggal. Namun, yang buat sang anak terheran-heran, saat sang ibu ingin dimakamkan di tanah yang sudah disiapkan, tanah itu kembali rapat dan menjadi keras. Semua orang yang membantu pemakaman ibu sang anak kebingungan, tak tega melihat jasad ibunya tak dikubur. Si anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat jalan keluar. Tiba-tiba ada pria berjubah hitam yang ingin membantu sang anak untuk mengurus jenazah sang ibu, tapi sang anak tidak diperkenankan untuk menoleh saat ia hendak pulang. Sang anak lega mendengarnya dan menyerahkan pengurusan jenazah ibunya kepada si orang berjubah hitam tersebut. Tapi karena penasaran, sang anak malah menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya sang anak melihat kuburan ibunya penuh dengan api yang membakarnya. Wajah sang anak terkena tamparan api darinya dan menyebabkan luka hitam yang panas dan sakit di wajahnya. Mendengar itu, sang ulama pun meminta sang anak untuk memohon ampunan kepada Allah dari segala perbuatan yang ibunya telah perbuat. Walau dia tidak tahu apa perbuatannya, setelah beberapa hari berdoa seperti yang dikatakan ulama, perlahan-lahan akhirnya luka hitam di wajah sang anak sembuh dan langsung mengabarkannya kepada si ulama, dan dia tetap senantiasa berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa ibunya. Sobat Islampedia, itulah kisah pilu jemaah yang tidak dapat melihat Ka'bah walau sudah berkali-kali pergi ke Mekah. Semoga kita istiqomah dalam menghindari perbuatan yang tercela dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan kesempatan pergi ke Baitullah dengan lancar, tak terkendala. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Islampedia agar tidak ketinggalan fakta dan kisah-kisah terkait Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.